Halaman 1 modulnya power. Nih. Power. Modulnya power. Power akan ada di halaman 14, 15, 16, gitu kan? Kita buka input VBAT. Nah, pengelolaan input VBAT. Pertama kita dapat ponsel dari customer, selalu saya sarankan mengukur resistansi ponselnya, ada konslet atau tidak. Selalu saya menekankan itu. Itu dulu yang harus diutamakan. Kenapa? Logikanya kan handphone itu normalnya kan pakai baterai. Betul? Sekarang kalau posisinya di sini sudah tidak bagus, sudah short, bisa nggak handphone pakai baterai? Saya tanya. Nggak bisa. Ya, jadi sangat fatal sekali jika ada bermasalahan di input VBAT-nya atau ada short di input VBAT-nya, jelas kita tidak akan bisa pakai baterai. Kalau tidak bisa pakai baterai, ya bagaimana si ponsel bisa normal? Kan begitu ya. Nah, di konektor baterai ini akan ada berapa kaki? 4 kaki. 4 kaki. Ada kan 4 kaki ya. Kaki pertama siapa? Kaki nomor 1. Kaki nomor 1 kita ikuti. Ada VBAT F. Kita ikuti karena ini nyambung ya. Ini berarti tidak nyambung ya. Kalau tidak ada dot, tidak ada titik, berarti ini tidak nyambung ya. Kita ikuti VBAT ya. Jadi akan ada 2 input di konektor nomor 1, itu aslinya adalah VBAT. Oke. Melalui L. Apa L? L apa, Hasan? Lilitan ya? Nah, ya apa yang di sini filter dari high frekuensi, artinya di sini hanya untuk menjadi filter dari L di sini kan asalnya baterai masuk ke sini. Yang diblokir adalah di sini high frekuensi tinggi, ini diblokir gitu. Tidak boleh. AC ya. AC tidak boleh masuk, diblokir. Untuk filter, nah, melalui L41 ini, L1411 menjadi VBAT F. Dari konektor baterai nanti akan bercabang VBAT-nya. Ada yang menjadi VBAT murni, ada yang VBAT yang sudah melewati penyaringan atau filter. Ya. Nah, sekarang saya akan cari VBAT F kemana saja. Nah, gitu kan. VBAT F kemana saja. Caranya seperti ini. VBAT F kemana saja. Tinggal pakai teropong, ya. Kemudian kita pastekan, kemudian kita search. Nih, VBAT F, ya. VBAT F yang akan kita tuju adalah VBAT F. Kita lihat ada di mana saja. VBAT F masuk ke U 1200 untuk menjadi audio amplifier, untuk bisa pakai speakerphone supaya tinggi, jadi loud, jadi keras suaranya. Oke, masuknya berarti ke U1022. Nah, dan kita lihat masuk ke U1400 atau IC power. Ini yang akan menjadi sumber tegangan untuk IC power. Nah, IC power itu nanti di sini VBAT F inilah yang akan menjadi sumber tegangan ke IC power. Saya bahas ini aja dulu. Kenapa saya bahas ini dulu? Supaya nanti bisa memudahkan pengukuran. VBAT F yang masuk ke IC U1400 secara internal akan masuk dulu ke BAT 1, BAT 2. Nah, setelah masuk menjadi BAT 1, BAT 2, ini akan diolah oleh internal IC power
keluar melalui kaki SIS 1 dan SIS 2. Jadi nanti untuk tipe BlackBerry yang lain pun tolong perhatikan, pertamanya input VBAT-nya itu melalui BAT 1 dan BAT 2. Nah, U1400 ini di kaki BAT 1 dan BAT 2. Keluar, keluarnya itu di kaki SIS 1 dan SIS 2. Ini insya Allah akan selalu begitu kalau di BlackBerry. Jadi itu bekal dari saya itu. Jadi mau kita belajar di Davis, mau lari ke tipe apa saja, konsepnya sama. Ngerti kan? Setelah misalkan masuk VBAT atau VBAS, ini yang masuk ke IC power tuh nanti bisa ada 3 ya. Bisa dari adaptor charger, bisa dari USB atau VBAS, bisa dari baterai atau VBAT F. Nah, ini yang masuk mau 6 volt, 5 volt, 3,7 volt. Pas begitu masuk ke IC power, di sini akan tetap saja dikeluarkannya lewat SIS 1 dan SIS 2. Keluar dari sini namanya jadi phasis. Phasis ini adalah fault system, singkatan dari fault system. Nah, keluar dari SIS 1 SIS 2 menjadi phasis, betul? Ya. Phasis ini nanti akan masuk lagi tuh. Jadi nanti kalau ada lambang begini dengan lambang begini dengan nama yang sama, berarti dari sini ke sini nyambung. Oke? Ya. Nanti phasis ini akan masuk lagi ke IC power menjadi fault in SM0 1 dan 2. Jadi phasis ini akan masuk menjadi sumber tegangan untuk input SM0 1 dan 2. Oke? Nah, jadi SM0 di sini tidak digambarkan, SM0 tidak dinonaktifkan di sini. Kenapa? Karena nanti SM0 itu akan menghasilkan VCC main. Nah, switch modul atau SM yang 0 ini dinonaktifkan tapi dibuat nanti di luar, dipisahkan menjadi U1401 turunan dari U1400. Ini rangkaiannya ditiadakan di sini, tapi akan dimodifikasi atau akan dibuat satu rangkaian baru yang namanya di sini Rocket VCC Main Switcher. Artinya supaya SM ini menghasilkan VCC Main yang tadinya di dalam internal IC, di sini dinonaktifkan, dibuatlah ini dicabut, pasangkan di sini, tes. Jadi ini tuh sama-sama menghasilkan VCC, ngerti nggak? Di IC power tidak diaktifkan, tapi dia akan membentuk satu rangkaian baru gitu. Nah, oke. VCS ini masuk menjadi sumber tegangan. Nah, SM0 dan SM2. Nah, SM0, SM1, SM2. VCS masuk lagi ya. Masuk ke siapa? U14 lagi, betul? Menjadi sumber tegangan untuk apa? SM internal regulator U14. Nah, SM itu berupa jenis regulator yang dinamakan buck regulator. Kenapa? Karena outputnya pakai lilitan. Nih, VCS ini. Nih. VCC main misalkan kayak gini. Set kayak SM0. SM0 itu nanti buck regulator, outputnya pakai lilitan. Jadi outputnya besar. Nah, menjadi volt input untuk SM. VCS sebagai volt in SM0, tapi SM0 nya tidak jadi, gitu kan? Nah, yang kedua, VCS sebagai volt in SM1 diteruskan
ya. Yang SM0 nggak jadi. Oke, SM1. SMA1 menghasilkan apa? Volt 1,8 DDR. Nah, ini. Penghasil. Betul. Nah, nanti ini yang saya mau jelaskan mengenai rotasi tegangan. Kalau kita sudah tahu rotasi tegangan mana saja yang dibutuhkan sama CPU, nanti pada saat si handphone yang mati total masuk ke kita ngukur kebutuhan CPU, dia tidak ada yang diukur, kita bisa tahu sumbernya di si IC power. Di IC power kita bisa tahu bahwa di IC power akan ada rotasi tegangan, mana SM, mana LDO, betul nggak? Nah, ini kan saya akan coba di sini ya. Phasis masuk lagi, ya. Phasis menjadi sumber input untuk SM2, ya. Phasisnya masuk lagi, phasis masuk lagi, menjadi volt input untuk SM2. Nah, nanti di SM2 keluar namanya VDIC 1,8. Nih. VDIC itu pakai lilitan, jadi arusnya besar. Phasis ya, sebagai volt in SM2 penghasil, paham ya. Jadi nanti phasis masuk lagi ke IC power, masuk menjadi sumber tegangan untuk volt in SM. Nah, phasis masuk lagi menjadi sumber tegangan untuk SM. Ya. Phasis masuk lagi. Penghasil apa? VSM3. Betul? Nah, penghasil VSM3, bukan volt in SM3, VSM3. VSM3 ini itu akan masuk lagi, lihat. Masuk VSM3 ke U1400 menjadi volt input untuk L. Ngerti nggak? Jadi nanti ini VSM3 ini masuk lagi gitu ke U sebagai volt in input apa saja. Nih, ini LDO berapa? Volt input untuk LDO berapa? Ya, saya akan susun menjadi volt input untuk nih LDO 0 ya. Nah, LDO 2 ya. LDO 2 terus gabung ke sini jadi LDO 6, LDO 7, 11, 12, 3, 4, 8, 9 ya. Kita ini kan saja dulu. Nah, kita lihat ada berapa LDO di sini. Jadi SM3 itu nanti jadi sumber tegangan untuk LDO 0, LDO 2, LDO 3, LDO 4, LDO 6, LDO 7, LDO 8, LDO 9, LDO 11, LDO 12. Apa itu LDO? Ya sama dengan SM, regulator. Cuma bedanya kalau SM outputnya pakai lilitan, jadi bak regulator. Kalau LDO output dari power yang langsung, tidak ada pengelolaan apa-apa, arusnya biasa, sedang, tegangannya juga sedang. LDO itu singkatan dari linear drop out, output dari power yang tegangannya lurus-lurus saja, sedang-sedang saja. SM3 masuk ke IC power menjadi sumber tegangan untuk volt input LDO agar regulator LDO-nya ini bisa menghasilkan output tegangan. LDO 1 menghasilkan apa? Gitu.
Di sini kita tinggal blok. LDO1 adalah, nah, SM3 masuk ke U1401 sebagai volt input untuk volt in LD agar volt in LDO menghasilkan VMMC 1,8. Ngerti nggak sampai sini? Bisa nangkap? Nah, selanjutnya karena LDO1 itu hanya ini FEDIC ya, sama FEDIC ya, betul kan, sumber tegangannya FEDIC nih, betul. Nah, LDO2 dulu sekarang. LDO2 penghasil apa? Nih, apa itu? 2,8 mikro S. Buat siapa? Sampai sini ngerti? Masih bisa ngikuti? Nah, sekarang LDO3. Bener nggak sama SM3? Betul nih, port in LDO3. LDO3 dikasih sumber tegangannya SM3 agar si LDO3-nya menghasilkan yang namanya volt ADC reference. Nih, sampai sini bisa nangkap. Jadi tegangan itu adalah sebuah mata rantai. Ketika salah satunya gagal, ya jangan berharap menghasilkan tegangan lain. Betul nggak? Itu yang disebut dengan rotasi tegangan. Artinya perputaran tegangan atau pengelolaan tegangan. Pengolahan tegangan juga bisa. Selanjutnya LDO4. LDO4 ini akan menghasilkan 2,85 D. Ini dari LDO4 agar LDO4 menghasilkan ini. Jadi kalau ini nggak ada, tegangan ini nggak ada, ya mundur ke SM3 ngukurnya. Ngerti nggak? SM3 nggak ada, ngukur ke fesis. Fesis nggak ada, mundur ke V. Nah, kayak gitu kan ngukur. Betul nggak? Jadi ada mataran. Di mana yang terputusnya, disitulah penyebabnya. Begitu, ini adalah analisa. 6. Masuknya ke nih fesim ya, agar LDO berapa? 6. Betul nggak? LDO 6 menghasilkan V. Ngerti sampai sini? Bisa nangkap tabing? Bisa ya. LDO 7. LDO 7 pegang jalurnya biar nggak lepas. Set 295 AU. LDO 8. Pegang. ONM optik navigator modul. Itu untuk track pad.
gitu. LDO 9. Sekarang LDO 9. Ya, input output house reference here. Oke. LDO 11 karena 10 dilewat. LDO 11 pegang, pegang, set. Jadi berapa? Agar LDO berapa? 11 menghasilkan ya, agar LDO 12 menghasilkan, tinggal ujungnya aja. Oke. 1,8 GPS. Jadi kalau tegangan 1,8 GPS hilang, periksa jalurnya konslet apa tidak. Kalau tidak konslet, periksa ke IC power. Gitu kan? Periksa SMT3. Nah, jadi SM3 itu induk dari semua tegangan ini. Iya, gitu. Iya, itu yang saya maksud. Paham nggak? Jadi kita ada faktor sebab dan akibat. Efeknya, ketika VISM ini nggak keluar, cek fesis. Fesis nggak ada, cek fibat atau fibas. Cek fibas masuk, fibat masuk, fesis nggak ada, cek kapasitornya konslet apa tidak. Kalau tidak konslet, ya berarti IC powernya bermasalah. Seperti kemarin itu malam kan, kita ngerjain Onyx, ukur fibasnya kan ada, ukur P power 6 ada, tapi output dari power tidak ada, betul nggak? Nah, berarti IC powernya yang bermasalah karena input sudah bagus, gitu kan. Sekarang VSM3 masuk ke U4 ini ya, masuk ke U40 ke U1400 menjadi ini. Nah, sekarang FEDIC ya. FEDIC 1,8 ini kemana saja? Ya, ini saya ngomong di internal regulator aja dulu ya. FEDIC di IC ini ya, saya ini kan aja. FEDIC itu kemana-mana. FEDIC masuk ke U14 menjadi untuk FEDIC masuk lagi port digitalnya yang 1,8. Ada nggak FEDIC masuk lagi di sini? FEDIC ini keluar. Ada ya FEDIC masuk ya? Nah, lihat FEDIC. Ini SM3 juga masih ada ini. Ternyata menjadi sumber tegangan untuk VDD. Nah, betul nggak? Nah, masih ada ini tugas SM3 dimasuk ke sini. Wah, saya kopikan lagi. Tuh, masuk ke U14 menjadi penghasil ini. Tuh, paste. Nah, gitu kan. Masuk, cari lagi. Ini ada nggak VSM3? Nanti takutnya khawatirnya ada lagi VSM3. Tidak. Oke, tidak ada. Cuma aja. Sekarang FEDIC menjadi sumber input untuk LDO nih. Bahaya ini kalau FEDIC nggak bisa masuk ke LDO 1 gitu kan, untuk menjadi sumber tegangan.
satu pin LDO 1. Penghasil apa? Penghasil apa? Lihat pin LDO 1 set FEDIC set. Nah, 1,8 ya. Ini masuk ke sini. Jadi pin LDO 1. Si LDO 1-nya penghasil apa? Gitu kan? Nah. Tuh. Penghasil ini. Nah. Nih ya. LDO 1. Oke? Ya, udah. Terus FEDIC jadi apa lagi? Masuk lagi ke IC power. Sebagai sumber tegangan apa lagi FEDIC? Nah, FEDIC masuk ke IC power untuk menjadi ya, masuk ke ini untuk DVDD ya, digital volt drain device untuk sumber tegangan digital ya, untuk sumber tegangan digital ya, agar bentar, agar lihat di sini. Oh, di sini juga masuk VSM3, masuk juga ya. VSM3. Masuk juga buat ini. Nah, makanya ini hati-hati ini. SM3 masih masuk juga. Lihat. SM3. Ternyata banyak ya fungsi SM3 ya. Selanjutnya input untuk ya, selanjutnya VDD GPIO. Untuk apa GPIO? Tuh ternyata SM3 juga ikut untuk GPIO 1. Untuk GPIO. Nah, ini SM3 ya tadi ya. SM3 kita cek SM3 GPIO 1 ya. Sudah ya. Nah, kita ngomong 1,8. GPIO 0. Oh, udah. Terus 1,8 SM3 VEDIC SM3 udah. Rep 1,8 VREP 1,8. Ini rep volt referensi. Udah ya, tamat ya? Tamat nggak? Tamat ya. VEDIC VSM. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengolahan nanti input VBAT nih. Input VBAT yang masuk melalui konektor itu menjadi VBAT F. Nah, si VBAT F tuh nanti pengaruhnya ke sini. Arti nggak? Dari satu tegangan saja, kenapa sampai mematikan handphone? Ya iya. VBAT ini kan penghasil nanti untuk phasis. Phasis ini nanti penghasil untuk SM0 untuk ini, betul nggak? Betul ya. Terus si phasis nanti selain ke masuk ke U401, phasis ini akan masuk ke U400 ke U. Nah, phasis masuk lagi nih. Paste, lihat ya. Phasis masuk ke U1400. Lihat. Nih. Phasis, lihat. Phasis masuk jadi input untuk, betul nggak? Nih, supaya dia bisa menghasilkan DC main. Kemudian U1401 juga masuk yang namanya VEDIC. Luar biasa. Campuran antara phasis dengan VEDIC. VEDIC ini untuk komponen digitalisasinya, analognya adalah
Untuk, nah si U401 ini penghasil apa? 4U4001 penghasil apa? VCC. Nah itu yang saya maksud. VCC main diperlukan nggak sama CPU? Hah? Ya, jadi kalau VCC nggak ada, VDIC nggak ada, VCC main ada nggak? Nah itu. Nih. Saya masukkan lagi VDIC masuk ke U ini ya. Nah, saya pastikan dulu VDIC masuk ke U401. Masuk ke U14001 menjadi sumber tegangan ya, namanya tadi VDD. Nah untuk menghasilkan penghasil VCC main. Nah, ini. Ya. Si PCC main ini nggak bakalan keluar juga, walaupun ada VCC, ada VD, nggak bakalan keluar ini. Kenapa? Karena menunggu yang namanya enable. Enable itu perintah. Siapa yang memberikan enable-nya? Power core switch N. Nah, jadi PCC main ini tidak akan keluar walaupun kita ukur ada PCC, kemudian ada VDIC, kita di sini diukur VCC main tidak ada. Kenapa? Karena menunggu dulu yang namanya enable. Siapa enable-nya? Enable-nya adalah power core. Siapa? Enable-nya adalah power core switch N. U401 ini menunggu enable ini. Enable ya. Enable itu artinya perintah. Enable itu perintah ya. Perintah untuk U1401 agar menghasilkan output PCC main ya. Bisa ya, ini biasa. Nah kita kan mau ngerjain ini langkahnya gitu, jadi saya buat dulu begini supaya nanti ngerti langkah-langkahnya, pengukurannya, step pengukuran. Yang saya ajarkan adalah bukan hasil, ngerti nggak? Yang saya ajarkan adalah bagaimana step cara pengukuran, pengetahuan tentang perputaran tegangan. Kalau masalah hasil mah Allah yang nentuin. Nah, saya gampang, itu kan PCC main, ikhtiarnya begini gitu. Ya, sudah. Dari mana ini? Kita cari, nggak usah di ini, set, pastikan kita set. Ya. Hah? Iya, kita mundur. Dari mana? Set. Lihat, dari mana ininya? Set. Nih, wah, si power ini menuju, berarti ini sumbernya. Set. Set. Siapa? Lihat, PJ 0 dan PJ 1. PJ 0 dulu ya. Set. PJ 0 ini siapa? Ya, berarti siapa? Masih kata siapa CPU? Power juga. Betul nggak? P itu artinya periferal ya, sambungan-sambungan yang paralel gitu, diparalelkan, paralel. Nah ini periferal. Nah, di sini PJ ini PJ 1 ya, betul nggak? Dari U tetap aja dari U, jadi ini akan ada rotasi. Power core switch N itu enable perintah untuk U1401 agar menghasilkan output PCC main. Nah, si power ini pun ya
berasal enable ini perintahnya ini tetap dari U14 0. Nah, perintah dari U, betul? Nah, ya, ini sama dengan si IC power pertama menyuruh kepada IC power kedua gitu. Ngerti nggak? Ya. U14 00 itu adalah bapaknya. Ini nyuruh ke anaknya gitu. Ya, betul. Ya. Nah, VCC Mine ini sangat dibutuhkan sekali untuk CPU. Jadi kalau VCC Mine-nya tidak ada, walaupun yang lain ada, itu gagal untuk hidup. Ngerti nggak? Ya, ini yang disebut dengan pengolahan power di Davis, ya. Apakah setelah itu sudah, Pak, selesai, Pak, masalah tegangan? Saya rasa kalau tegangan beres, ya. Nah, tapi ada tapinya, ini baru ngomong masalah pengelolaan input VBAT F, kan yang lainnya belum, seperti BAT ID kemana, betul nggak? Nah, ini pun jadi syarat. Ini emang bisa VBAT F-nya saja? Ya tidak bisa, betul. Harus ada kaki kedua. Apa itu kaki keduanya? Nah, kita lihat di sini. Kaki kedua. Siapa kaki kedua? Kita ikuti melalui L sekian sekian. Keluar. Nah, melalui R. Nah, ini di sini berarti kita ada dua cabang. Melalui R1410, ya. Berarti kaki nomor 2 itu adalah di sini, kalau kita bilang namanya BAT ID, betul nggak? Nah, orang bilang namanya BAT ID. Nah, tapi kita akan bagi dua dulu BAT ID-nya. Pertama, kalau melalui R berapa tadi? Melalui R1410 akan menjadi, nah di sini dari konektor baterai keluar melalui R410 akan menjadi, nah gitu. BAT TX di RX, artinya informasi dari baterai atau baterai mengirim informasi ke CPU gitu kan. Nih, baterai mengirim ID atau informasi ke CPU menerima. Kan kalau ngirim namanya TX, betul? Nah, TX artinya transmitter. Kalau menerima namanya RX. Ini sebagai receive. X-nya itu adalah signal, arti X-nya itu. Ngerti? Nah, sekarang kita lihat di sini akan ada yang namanya BAT RX di TX melalui R1409, ya. Masih ada ternyata, Pak. Melalui lagi. Melalui R1409 menjadi ini BAT RX di TX, artinya baterai menerima, betul? Menerima atau RX menerima respon dari CPU, respon CPU apa artinya? CPU
mengirim atau menjadi TX. Berarti jalur itu bolak-balik atau ya, jalur BAT-ID ini adalah jalur bolak-balik atau yang disebut dengan bidireksional ya, bidireksional. Jadi ada input, ada output. Input, output. Bener nggak BAT RX dik RX ini dari ya BAT ID atau masuk ke CPU? Ya kita cari, kita lihat ini yang dicari ini ya, betul. Siapa komponennya? Nah, kita lihat GPIO berapa. GPIO nih 54 ya, copy sini. Di sini adalah kita melihat dari ininya CPU mengirim atau penerima atau mengirim ya. GPIO, nah GPIO U800 GPIO 54. Nah ini lengkap datanya. Jadi kalau kita ngasih ini siapa? U800. Nah ini yang disebut baterai ADI. Nah ini kasus baterai silang yang ada kemarin yang baterai silang. Nah yang diperiksa apanya coba? Ya, BAT ID apanya yang harus diperiksa? Kan di sana ada 2 komponen. Apa saja? Resistor tuh, berarti bukan IC-nya yang bermasalah. Bukan. Ngerti? Periksa ini. Iya. Ngerti nggak? Ya. Ya, nggak bisa diganti, nggak boleh itu. Siapa yang bilang bisa? Nggak bisa, nggak boleh itu. Orang pinter aja itu yang buatnya harus bilang. Saya bilang jumper boleh ya, silakan aja mau jumper sendirinya, tapi resiko ya tanggung sendiri gitu. Kalau saya sarankan enggak, kalau ada ganti, kalau ada dan bisa silakan ganti. Udah hampir 1 jam. Selanjutnya kaki apa? Cukup ya tadi BAT ID, tamat ya. Nah, kaki nomor 3, ikuti set melalui L sekian menjadi namanya power bottom. Nah ini wajib belajar begini dulu. Kalau nggak begini dulu kita nggak bisa tracking ya, nggak bisa ini apa istilahnya kemana gitu kan, nyusut paste. Kalau ada tanda begini artinya kita mencarinya di halaman yang sama, nggak usah pindah, kita buktikan. Search. Nih, ini di halaman berapa? 11. Kita lihat halaman 11, halaman 11, halaman 11. Jadi nggak usah pindah. Tuh. Betul nggak? Tuh. Kalau ada tanda begini berarti di halaman sama. Masuknya tetap ke U di kaki TS. Masuk ke U 1400, kakinya adalah TS. TS itu singkatan dari temperatur sensor. Ngerti nggak? Jadi baterai temperatur sensor ya, di situ batem tuh gitu kan. Inilah yang akan nanti mengukur suhu handphone. Sudah ya, kakinya sudah sampai sana ya. Nah, lihat di IC-nya TS. Sudah, berarti nanti pada saat nanti pengisian juga charging ini berpengaruh ya. Oke. Tamat ya ini. Tinggal kaki ground. Nah, kaki nomor apakah kaki groundnya cukup dengan menuliskan GND saja atau ground? Tidak, ternyata di BlackBerry. Kenapa? Yuk kita lihat di sini.
kita balik lagi ke kaki ground. Kaki nomor 4 adalah kaki ground. Lihat, ground di sini akan ada R1403 atau berapa ini? R1403. Ya. Ini akan ada yang namanya penakaran atau yang disebut dengan ya. Nah, di sini di ground itu akan ada melalui R 1403 menjadi lihat di R1403 itu nanti akan ada pengelolaan. Apa itu? Lihat, sebelum masuk R1403, betul? Nih, sebelum masuk akan ada yang namanya power SRP. Nah, artinya saya ketikkan di sini sebelum R1403 itu akan ada jalur yang namanya power SRP atau di sini adalah power sensor resistor positif sebelum resistor ya, betul nggak? Sebelah sini. Dan sesudahnya namanya power SRN. Tinggal ini aja. Sesudahnya, nah, betul nggak? Sesudahnya. Tuh padahal hanya untuk mengetahui selisih. SRP ini dan SRN ini nanti masuk set di sini. Masuk. Ini kalau misalkan nyari ini ke halaman yang sama, kita buktikan, ya kan? Di halaman berapa ini? Set, kita cari. Copy, nyuset. Nah, ini sekedar untuk membuktikan apakah softwarenya betul. Search. Akan dapat halaman 11, akan dapat halaman 11. Ini di sini, ini di sini satunya lagi. Masuk ke IC power. Berarti masuk ke betul? Di kaki. Nah, betul. Ya. Masuk ke U. Itu namanya SRN. Sensor resistor positif dan sensor ini apa yang disensor di sini? Yang disensor adalah arus baterai dan R1403 sebagai penakar atau yang disebut dengan fuel gas. Jadi kalau ngisi handphone, di handphone ini ngisi baterainya nggak penuh-penuh atau ada tulisan baterai low dan ngisi nggak penuh-penuh, periksa resistor ini. Ngerti nggak? Jadi setiap resistor walaupun kecil dicabut punya efek. Ngerti nggak? Ya, wah ini resistor kecil, tak cabut aja lah. Jadi resistor yang di sini itu punya pengaruh. Resistor yang di sini punya pengaruh. Betul nggak? Nah, ini melalui R1499 di sini yang ditem. Di sini.
Kalau R1499 ini rusak, putus, temperatur sensornya tidak bisa aktif. Tuh bukan karena komponen utama. IC itu bagaimana? Paham? Ya. Nah, dari baterai aja punya pengaruh besar ya. Penyakitnya sudah ada. Ya, ini penyakit baterai silang. Kalau ini penyakit baterai drain atau baterai kosong. Kalau yang ini ya, ini pengisian tidak betul. Pokoknya ini berhubungan dengan penyakit urusan pengisian dan baterai saja di sini. Ya. Ini baru yang dikatakan, saya akan ambil gambarnya mengenai ini. Saya perkecil gambarnya, kita masuk ke posisi urusan baterai saja. Nah, ini masih ke, kalau saya gambarkan ya seperti ini. Saya akan ambil gambar, sayang. Urusan baterai saja ini sudah memakan waktu ya. Fibat di Davis 9220. Luar biasa kan pembahasan Fibat. Itu baru baterai. Bagaimana mengenai tadi? Ini rotasinya, ini Fibat. Baterai dianggap sudah kerja semua, berarti sudah bisa masuk ke F. Nah, groundnya ini baru Fibat F yang masuk ke IC power ya. Ini groundnya jadi apa? Ground di IC power. Apa namanya? Nih, ground di IC power. Ini ground, encibal. Ini ground, PG ground ya, PG ground itu untuk yang power ground untuk SM. Kalau untuk LDO ini biasanya groundnya di tujuan. Ini untuk ground untuk seperti gini. Ada groundnya di sini. Ini kaki groundnya ya. Kaki groundnya ini enchable, not connected ball 1, not connected ball 2. Ini jadi ground. Ya, groundnya kita inikan saja. Kita tuliskan bahwa nanti di sini akan ada ground. Tetap ya diikut sertakan, kasihan. Sudah punya andil juga. Groundnya nanti masuk ke sini ya. Ground utama dari baterainya masuk ke SRP SRN, betul ya. Ground utamanya kan masuk ke sini kan, di sensor dulu, nanti akan ditakar ya. Ground U1400. Kalau nggak ada ground nggak bisa. Banyak ya groundnya. Ini baru U1400 di bagian tegangan.